Namo Buddhaya, nama saya Daniel dari Ilmu dan Teknologi Pangan dengan NIM 200305066. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus kita lakukan dalam menaati sila-sila Pancasila. Pancasila adalah ajaran dasar moral dari agama Buddha yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta yang artinya 5 kemolaran atau 5 nilai moral. Sang Buddha bersabda bahwa barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua akan mencintainya. Tertulis dalam Dhammapada 16.217. Seseorang yang menaati dan menjalani kelima Pancasila tersebut dianggap menerapkan Dharma dalam aspek kehidupan sehari-harinya. Terdiri atas 5 sila. Yang pertama, aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dalam sila pertama ini menyatakan bahwa kita tidak boleh membunuh, di mana sebagai umat Buddha seharusnya kita harus menghindari dari pembunuhan makhluk hidup. Kita tidak boleh membunuh hewan dari yang terkecil seperti semut, kutu, sampai dengan hewan-hewan yang besar. Seseorang dikatakan telah melakukan pembunuhan apabila orang tersebut sudah berniat dalam melakukan pembunuhan, melakukan usaha untuk melakukannya. Nah, faktor-faktor tersebut maka sudah menyatakan bahwa orang tersebut sudah melanggar sila pertama. Karena sila sangat berpengaruh pada karma, dan karma inilah yang akan membawa kemana kita akan terlahir kembali. Untuk itu, hindari kita dari perbuatan pembunuhan. Jika kita melanggar sila pertama, maka yang akan terjadi terhadap kita akan hidup kita tidak tenang, kita akan mendapatkan penyakit dan umur kita relatif pendek. Nah, sila kedua adalah aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Dalam sila kedua ini mengajarkan kita untuk tidak mencuri, di mana dalam agama Buddha mencuri merupakan suatu pelanggaran dari sila kedua. Buddha mengajarkan akibat dari mencuri itu akan mendapatkan penderitaan bagi si pencuri itu sendiri. Dalam Samyutta Nikaya 3.15, seseorang dikatakan telah melakukan pencurian apabila sudah memiliki niat untuk melakukannya, berhasil mengambil melalui usaha itu. Pelanggaran dari sila ini dapat berakibat buruk, di mana kita tidak mau kehilangan apa yang kita miliki, kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Jadi dengan menghargai kepemilikan orang lain, kita juga menghargai benda yang kita miliki. Sila ketiga adalah aku bertekad untuk melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila, di mana perilaku asusila termasuk dalam perilaku seksual seperti berzina, perkosaan, dan perselingkuhan. Orang tersebut dikatakan telah bertindak asusila apabila mereka mempunyai niat untuk melakukannya, melakukan usaha untuk melakukannya, dan berhasil menyetubuhinya. Namun, hal tersebut bukan hanya sebatas menyetubuhinya saja, tetapi juga berzina, berciuman, menyenggol, mencolek, meraba, dan sejenisnya. Yang keempat adalah aku bertekad untuk mengendalikan diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan tidak benar itu seperti berbohong. Buddha mengajarkan seseorang seharusnya mengucapkan hanya ucapan yang menyenangkan. Ucapan disambut dengan gembira. Ketika diucapkan tidak membawa keburukan, apa yang diucapkan adalah menyenangkan bagi orang lain. Terdapat dalam Samyutta Nikaya 2010 ayat 287. Sehingga kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk melakukan ucapan yang benar, seperti mengatakan suatu ucapan tepat pada waktunya, ucapan yang sesuai dengan keadaan, ucapan yang lembut, dan ucapan yang bermanfaat. Jika seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak benar, akan menimbulkan karma buruk bagi pelakunya, karena apa yang diucapkannya tidak benar.
Untuk itu, hindarilah ucapan berbohong, selalu mengungkapkan kata-kata yang lembut dan bermanfaat. Nah, sila yang terakhir adalah aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Orang tersebut dinyatakan telah melanggar sila kelima ini apabila ada sesuatu yang merupakan sura, meraya, dan maja, yaitu sesuatu yang membuat nekat, mabuk, dan tidak sadarkan diri yang menjadi dasar dari kelengahan dari kecerobohannya. Ada niat untuk meminum atau menggunakannya, timbul gejala-gejala mabuk, kehilangan kesadaran. Tujuan dari pelaksanaan sila kelima ini yaitu untuk melatih kesadaran kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah kendalian diri dan kewaspadaan. Untuk itu, kita sebagai umat Buddha seharusnya mengikuti sila-sila dari sila yang pertama hingga sila kelima ini agar kita dapat mencapai nibbana dan bermanfaat bagi orang dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu jangan lupa terus berdoa dan melakukan Pancasila agama Buddha ini supaya kita dapat mencapai nibbana. Terima kasih.